Islam itu indah, waktunya kita menjawab pertanyaan dari Ibu nih. Masya Allah luar biasa. Tadi pertanyaannya apa Bu? Bisa sedikit diulang yang baru bergabung nih. Masalah gaji, baiknya dipegang suami, istri apa mertua. Soalnya kalau misalkan dipegang sama istri, kalau mertua dikasih sedikit itu suka protes. Ustadz Maulana gaji dipegang sama ibunya. Mau mertua berarti. Itu aja Ibu pertanyaannya. Iya, makasih banyak Ibu. Tepuk tangan dong. Masya Allah, silakan dijawab. Siapakah yang memegang gaji? Yang kerja siapa? Suami. Jadi siapa yang dikasih? Istri. Suami yang pegang gaji lah. Ibu enak banget ya. Suami yang kerja, ibu yang pegang gajinya. Istri mengamankan. Karena kalau uang dipegang istri aman. Gampang masuk, susah keluar. Karena ada namanya nafkah yang tadi dijelaskan Ustaz Zam. Sandang, pangan, papan. 1, 2, 3. Sandang, pangan, papan. Nah, tapi masih ada 2 lagi tuh. Pendidikan dan keamanan. Mendidik dan aman. Nafkah ini aman gak kalau dipegang oleh suami? Kayaknya tidak. Karena suami tidak bisa ngatur. Betul tidak? Maka keuangan, sandang pangan papan itu diamankan oleh istri. Setuju? Nah, tapi tunggu dulu. Apakah dia bisa dididik menjaga amanah? Nah, itu ya. Jadi laki-laki itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin, tapi wanita juga pemimpin atas harta suaminya, jagain. Tidak boleh kursi rumah pergi ke semua barang dalam rumah tidak boleh keluar tanpa izin suami. Dengerin. Tiba-tiba ada tetangga ke acara, dia pinjam kursinya dikasih. Tiba-tiba suaminya datang sama atasannya. Nggak ada kursi PR itu. Harus izin dulu sama suami. Ya Bu ya? Bu? Bu? Siapakah yang pegang gaji? Maka satu, sebenarnya bagusnya suami karena gini. Nah penuhi dulu kebutuhanmu. Nih. Baru setelah itu baru memenuhi kebutuhan pasangan. Habis itu kalau ada lagi baru mertua. Jadi posisi urutannya suami, istri, mertua. 1, 2, 3 suami, istri, mertua. Tapi kapan bisa berpindah kepada istri kalau mertuanya tidak suaminya tidak bisa jaga? Karena ada namanya kebutuhan bulanan, harian dan kebutuhan tambahan. Primer, sekunder, dan kemewahan. Tersier. Tersier. Ibu-ibu gak susah. Saya aja susah nyebutnya. Jadi ada namanya kebutuhan pokok. Ini harus dikeluarkan dulu. Nih, bayar uang sekolah dan sebagainya. Token listrik dan sebagainya. Itu dikeluarin dulu. Habis itu dicatat lagi. Itu harus bagus pembukuannya. Siapa yang paling bagus pembukuannya? Suami atau istri? Istri. Maka kadangkala ditemukan ada uang di lemari oleh istri. Kata suami, itu uang apa Ustaz? Itu uang apa? Itu uang sial. Kenapa? Aku sudah umpetin kok masih dapat. Ibu hati-hati. Wanita yang mencuri uang suaminya, dosanya 60 kali dosa pencuri. Jadi tidak boleh mencuri uang suami. Tapi kalau suami pelit. Koret. Kalau suami pelit. Ambillah uangnya untuk menyelamatkan dari kepelitannya. Sesuai kebutuhanmu. Bukan karena mau beli tas. Sesuai kebutuhan. Saya tidak menyarankan mencuri. Karena mencurinya itu 60 kali dosa pencuri. Oh Masya Allah. Tapi menyelamatkan boleh. Suaminya boleh. Tapi jangan dihabisin. Iya. Pas kira suaminya buka dompet. Tinggal 10.000.
bensin aja cuma seliter. Itu Mas Itu juga Fadli. bensin subsidi. Iya, Itu Mas Fadli. Enggak, alhamdulillah. Kalau saya kan gaji yang megang saya. Iya, Allah. Tepuk tangan Pak Ustaz Maulana. Masya Allah. Tapi Kalau saya Nah. semua uang kasih istri, setuju? cuma beda penempatan aja. Yuk kita lanjut lagi ya. Masih di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, sekarang saya bacakan Instagram dari jamaah yang ada di rumah nih ya. Dari Instagram @nuraini.intanfatimah. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ibu dan mertua secara barengan minta uang kepada kita untuk mencukupi kebutuhannya. Sedangkan satu sisi kita juga lagi nggak ada uang. Bagaimana cara memberitahunya agar antara ibu dan mertua bisa sama-sama mengerti keadaan anaknya. Nah ini coba kita tanya Ustadz Syam. Yang habis pergi haji. Mungkin uangnya lagi habis juga ini. Dia kan haji gratis. Oh gratis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Jamaah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur. Memang kadang-kadang sering kita dengarkan bahwa jujur itu kadang-kadang pahit di awal tapi akan manis buahnya. Subhanallah. Ada orang dari awal sudah tidak jujur sama mertuanya. Ketika mau datang melamar anaknya dia pinjam mobil kawannya. Ketika ditanya pekerjaannya apa, oh bicaranya selangit, gajinya segini, pekerjaannya ini. Dari awal sudah tidak jujur sama mertuanya. Akhirnya dia bergaya di hadapan keluarga istrinya. Sehingga mertuanya, orang tuanya istrinya berharap dong dapat kebaikan daripada menantunya. Wah bagus nih punya menantu kayak gini. Bisa tiap bulan kita dapat, bisa tiap minggu kita diajak jalan-jalan. Kenapa? Karena gayanya subhanallah. Akhirnya mertuanya berharap dari menantunya. Padahal aslinya mah pas-pasan. Subhanallah. Pas-pasannya juga bukan pas-pasan yang positif. Karena ada pas-pasan yang positif bu. Pas mau naik haji pas ada duit. Pas mau beli mobil pas ada duit. Pas mau beli rumah ada duit. Pas-pasan itu. Tapi pas-pasan yang positif. Tapi ada yang pas-pasan yang negatif. Subhanallah. Ngepas banget gitu subhanallah. Jadi kalau dikatakan apa yang mesti dilakukan. Yang pertama dari awal jujurlah. Meskipun pahit di awal, jujurlah kebutuhan saya seperti ini. Selama ini saya menafkahi ibu saya, selama ini saya menafkahi ayah saya, selama ini saya kerja orang tua saya yang pegang gaji saya. Maka setelah menikah saya akan pegang sendiri gaji saya. Tapi mohon maaf pasti ada yang kusisihkan untuk orang tuaku. Mohon maaf mertua belum bisa saya berbagi karena tidak cukup untuk keluargaku sendiri. Maka jujur itu lebih baik, apalagi jujur dari awal sampai akhir dia ada kejujuran. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini kalau menantunya seperti itu malah dibantu ya bu ya. Kalau menantunya seperti itu malah dikasih bantuan. Kalaupun dikasih berapa alhamdulillah. Dan ibu pasti tidak berharap kepada menantu yang mungkin kelihatannya memang dari sisi ekonominya tidak terlalu baik. Bahkan ada mertua yang memberikan pekerjaan kepada menantunya. Pertanyaan kedua, kalau ada lebihnya dikasih kepada siapa? Ibu kah atau mertua kah? Bagi anak laki-laki, maka dilihat siapa yang paling membutuhkan. Dan tetap digarisbawahi, tetap orang tua wajib dinafkahi. Orang tua wajib dinafkahi jikalau sang anak punya kelebihan.
Kalau anak punya kelebihan dan orang tua dalam keadaan kekurangan, maka ingat, wajib menafkahi orang tua jikalau sang anak punya kelebihan dan orang tuanya dalam keadaan kekurangan. Begitu pula dengan mertua, walaupun tidak sampai dalam tahapan kewajiban, tidak sampai seperti wajibnya kepada ibu kandung sendiri, tapi alangkah baiknya seorang anak memberikan juga kelebihannya kepada mertuanya. Ini semuanya intinya adalah kejujuran. Jangan sampai kita selalu pengen malu sama ipar yang lain kalau kita tidak pakai mobil ke rumahnya ngumpul pas mudik, malu kalau kita enggak mudik, subhanallah, kalau kita tiap tahun tidak datang ke sana. Ada yang sampai ngutang tiket pesawat, subhanallah. Jadi sebagai seorang anak, sebagai seorang menantu, menjadilah seorang yang jujur. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, terima kasih Ada banyak. anaknya enggak pernah mudik. Iya, siapa itu? Karena dia tinggal di kampung. Oh iya, ngapain mudik udah di rumahnya. orang tuanya. Iya, kita lanjut ya. Ini Masya Allah, pertanyaan yang berikutnya dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya butuh pencerahannya, tapi tolong samarkan nama saya. Satu sisi kita berdua ingin rujuk kembali, tapi mertua melarang. Harus bagaimana? Sedangkan istri lebih mendengarkan apa kata ibunya dibandingkan saya. Oh, ini laki-laki di Ustadz Hilman yang Iya. yang curhat. Iya, yang harus kita perhatikan bahwa saat kita menikah bukan hanya bersama dengan pasangan kita, tapi lebih dari itu juga bersama dengan keluarganya. Berarti kalau ibunya belum setuju, ambil hati ibunya dulu. Betul apa betul? Iya apa iya? Senangkan hati ibunya, bahagiakan hati ibunya. Barangkali nanti hati ibunya lembut dan mengizinkan anaknya menikah dengan dirimu. Nah yang kedua, juga penting seorang ibu, orang tua, kadang-kadang harus punya batasan juga untuk ikut campur terhadap urusan anak kita. Kadang-kadang kalau udah urusan anak kita udah lanjut dalam proses berkeluarga, kudu agak ngerem dikit gitu loh. Jadi tidak semua harus gimana kata ibu. Kadang kita suka kan gitu kan? Gimana kata ayah. Jadi kalau anak kita sudah punya pilihan, coba. Barangkali dia punya pertimbangan. Barangkali dia punya sesuatu yang dia pikirkan. Tapi yang perlu dicatat, untuk siapapun yang akan menikah, ingat. Ridallah fi ridul walidain. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya siapa? Orang tua. Dan murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Masya Allah. Dari berarti dia masnya yang curhat ini pernah menghilangkan kepercayaan mertua. Kembalikan kepercayaan mertua, insya Allah dikasih anaknya lagi. Ini Masya Allah gitu ya Ustadz Hilman ya. Nah kita lanjut nih buat jamaah Islam yang ada di rumah. Waktunya kita mendengarkan muhasabah, dibawakan guru kita Ustadz Hilman. Dilanjutkan doa, disampaikan guru kita Ustadz Syam. Fadhol Ustadz Hilman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara aku, ibuku, dan mertuaku. Seorang anak yang ingin mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya adalah dia yang memuliakan kedua orang tuanya. Maka selama orang tuamu masih ada, jadikanlah sosoknya adalah pintu surga yang bisa engkau dapatkan dalam hidup. Kata Nabi SAW, orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin masuk surga lewat pintu tengah, pintu VIP, maka berbaktilah kepada orang tuamu, apalagi ibumu. Ingat, tak akan ada kamu kalau tak ada ibumu. Tak akan ada pasanganmu kalau tidak ada mertuanya. Maka janganlah engkau membeda-bedakan antara ibu kandungmu, ayah kandungmu, dengan ibu mertuamu, dengan ayah mertuamu. Bagaimanapun mereka adalah kebaikan dalam hidupmu. Bersikaplah adil, santunlah dalam bersikap, lembutlah dalam berkata-kata. Yakinlah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, apalagi ibu, maka dia akan mengantarkan kebaikan dalam hidupnya. Mulai hari ini, jika pernah punya salah minta maaf dan selesaikan dengan penuh kebaikan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا الله ampuni dosa kami dan dosanya ibu kami ya Allah yang melahirkan kami menyusui kami membesarkan kami ya Allah warhamhum kama rabbawna shighara walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Rasulillah.